Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di mana saja. Pagi ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan, kita memasuk dalam hadirat-Nya. Kita merasakan jamahan dan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Benar Tuhan, kekuatan jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kami rasakan anugerah-Mu sangat besar Tuhan, karena kami rasakan Kau ada bersama dengan kami. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu. Benar Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
ucapan syukur, hanya rasa terima kasih Tuhan yang dapat kami sampaikan di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu yang begitu nyata, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini jemaat-Mu beroleh kesehatan dan kekuatan untuk boleh datang kepadamu, memuji, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya mau pimpin ibadah pagi hari ini yang kedua, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan urapi para pelayan Tuhan yang ambil bagian, dan juga jemaat yang beribadah kepadamu, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom alaihim. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Willy, selamat beribadah bersama-sama dengan jemaat GPP Shalom Lamongan. Kita umat pilihan Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk ditebusnya, untuk memperoleh mahkota kerajaan yang kekal. Pilihan Tuhan, haleluya. Sejak kita mengenal Tuhan Yesus, tentu hidup kita diberkati baik jasmani maupun rohani. Sak jeke aku nderek Gusti. Rasa diberkahi
matur nuwun, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang dapat kita ungkapkan kepada Tuhan. Sebab Dia sangat baik, teramat baik buat kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan buat kami, Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Kau tetap memberikan kekuatan buat kami semua. Dan Roh-Mu tetap memimpin setiap langkah hidup kami, Bapa. Biarlah Kau tetap kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Karena itulah yang sangat kami butuhkan, Tuhan. Sehingga boleh kami semakin menjadi berkat buat orang lain, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kaki, kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga apa yang dijelaskan Tuhan boleh kami mengerti, terutama boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, sehingga boleh kami berkenan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai kami sebagai alat-Mu, yaitu sebagai terang dan karang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan, ya. Dan saya sangat senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu kehormatan yang betul-betul harus kita hargai, ya. Puji nama Tuhan. Kenapa? Karena di tempat lain, saudara, masih banyak gereja yang masih belum buka, saudara. Ya. Di Surabaya, apalagi, ya, tempat kami juga belum. Walaupun beberapa jemaat sudah menanyakan, kapan Pak kami mau ibadah? Kan banyak gereja sudah. Iya, saudara bersyukur punya gedung gereja. Kalau kami di Surabaya, tempat ibadah itu nyewa, saudara. Jadi kalau dia tutup ya kita ikut tutup. Di nama Tuhan. Tapi pagi hari ini saya bersyukur karena dapat melayani Tuhan di tempat ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar sebagian firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Sudah, kita akan baca bersama-sama, 2, 3, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berbahagialah aku. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pahlawan. Ya, kalau firman Tuhan yang kita baca tadi dari Amsal, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau arti daripada kata pahlawan itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan orang yang menonjol karena keberanian, yang pertama. Yang kedua, karena pengorbanan dalam membela kebenaran. Atau dikatakan pejuang yang gagah berani. Ya, ini temanya tentu ada hubungannya dengan besok lusa, ya, Hari Pahlawan bagi Indonesia. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur kita saat ini bisa menikmati kemerdekaan itu karena ada pengorbanan dari pahlawan-pahlawan, ya, kemerdekaan. Pada waktu mereka merebut, ya, kemerdekaan negara ini dari penjajah Belanda, ya. Pada tahun 45 dan sebelumnya, mereka berjuang mati-matian, bahkan banyak yang betul-betul mati, saudara, ya. Dan biasanya kalau Hari Pahlawan itu diperingati di Surabaya, biasanya kalau tahun-tahun yang lalu itu diperingati di depan hotel Majapahit sekarang, dulu namanya Oranye, ya. Oranye. Situ mereka bikin adegan, ya, bagaimana penurunan bendera Belanda dirobek, ya, dan seterusnya. Itu aksi-aksi yang heroik menunjukkan bagaimana orang-orang itu mereka berusaha merebut kemerdekaan dari penjajah, ya. Dan itu aksi-aksi yang tidak salah, saudara, karena itu memang menjadi bagian daripada kemerdekaan bangsa kita. Tetapi kita pada siang hari ini, kita akan belajar bagaimana sebagai orang yang percaya, saudara dan saya juga dikatakan sebagai seorang pahlawan, ya. Tadi dikatakan ayat firman Tuhan itu tadi, jelas kalau kita, ya, dikatakan orang sabar salah satu, kita adalah seorang pahlawan, saudara. Ya. Tadi pagi pada ibadah yang pertama saya sudah uraikan, ya, keadaan yang pertama dari seorang pahlawan adalah keberanian, orang yang berani. Berani apa, saudara? Kalau saya sebut tadi berani, kita harus tunjukkan kepada dunia ini. Kita sebagai orang percaya, hidup kita ini menunjukkan keberanian kepada dunia ini bahwa kita punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus.
yang sudah mati ganti kita di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Dia mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan, dan yang terlebih daripada itu adalah kehidupan yang kekal. Saudara, siapa yang tidak kepingin hidup kekal, saudara? Karena kita tahu kehidupan kita ini terbatas oleh waktu, terbatas oleh usia. 2 hari yang lalu, ipar sepupu saya meninggal dunia, saudara. Umurnya 76 tahun. Ya. Sekian tahun dia sakit stroke. Saya ingat tahun 2007 saya masih pergi dengan dia ke Jakarta. Kami naik mobil. Dia sehat sekali, saudara, waktu itu. Dia sudah pensiun waktu itu. Dia pernah menjabat jadi kepala pabrik Bogasari di Surabaya, saudara. Ya. Lalu di akhir hidupnya karena tidak punya aktivitas. Orang kalau kurang aktivitas, saudara, akhirnya pikirannya jadi sumpek dan tahu-tahu stroke, saudara. Ya. 3 minggu yang lalu, kakak ipar saya usia 77 tahun. Lagi duduk, saudara. Tahu-tahu ngomongnya sudah tangannya kanan dan kiri sudah nggak bisa bergerak. Stroke, saudara. Padahal dia begitu aktif sebelumnya. Dia juga seorang hamba Tuhan. Tadinya begitu aktif. Beberapa hari sebelumnya dia sempat telepon saya. Well, gerejamu sudah buka belum? Belum ya deh. Apa? Oh, iya gereja Nekode ya belum katanya. Basi ngomong, saudara. Ya. Tetapi itu tadi, karena kurang aktivitas, sehingga banyak mempengaruhi ya, organ-organ tubuh ini. Lalu apa yang terjadi? Ya itu tadi, ada batas umur, saudara. Ya. Saudara sepupu saya juga begitu, saudara. Umurnya 77 tahun. 3 minggu yang lalu dia bilang, aduh Will, aku enggak bisa jalan. Kenapa? Ini gara-gara dia pernah kena kanker prostat, saudara. Tetapi luar biasa mujizat Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan dan sembuh, saudara. Tapi kemarin ternyata naik lagi, saudara. Jadi ini hati-hati. Kesembuhan yang semu. Kenapa? Karena sudah dinyatakan bersih oleh dokter. 3 minggu yang lalu dia periksa apa ya, PSA ya, tanda kanker di dalam prostat. Angkanya, saudara, biasanya harus di bawah 4. Ini angkanya 4.000, saudara. Waduh, stres dia. Karena dia stres, nggak bisa jalan, saudara. Saya tahu begitu, terus saya hubungi dia. Dia bilang, bantu doa aku, Will. Ya doa, kita percaya Tuhan. Dan 2 hari yang lalu dia telepon, Will, puji Tuhan aku sekarang sudah bisa jalan. Ya, puji Tuhan. Tetapi itu ada masanya, saudara. Kita tahu bahwa kehidupan yang kita idam-idamkan adalah hidup kekal bersama Yesus di sorga. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah disebut sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Jangan saudara berpikir, yang penting aku sudah selamat. Yang lain emang gue pikirin. Bukan begitu, saudara. Kita harus pikirkan orang lain bagaimana. Ya. Pada waktu Tuhan sedang menjamah saya pada waktu itu, saudara. Saya ini kan anaknya pendeta yang daplek. Bapak Gembala kan tahu persis riwayat hidup saya from A to Z. Iya, dari kecil saya sudah tahu ya. Gembala saudara itu sudah pendeta ya, sudah calon pendeta waktu itu. Kami sering bertemu jadi tahu persis karakter saya, ya, kelakuan saya, kenakalan saya. Ya. Lalu di saat papi saya meninggal, saya benar-benar sakit hati sama Tuhan. Tadi pagi saya sebut ya, ini calon presiden Amerika yang menang kemarin, Joe Biden, dia pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena istrinya dan anaknya meninggal karena tabrakan di usia 30 tahun. Dan saya juga sempat kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat figur dari papi saya, seorang pendeta yang rendah hati, yang mau melayani Tuhan tanpa pamrih. Melayani kemana-mana, saudara, kalau dia nggak ada yang nganterin, dia naik bus, saudara. Kalau saya bisa antar, saya antar.
begitu setia melayani Tuhan. Tetapi kok Tuhan kasih penyakit, saudara. Nggak lama 4 bulan pulang ke sorga. Saya kelihatannya tegar tapi hati saya hancur. Tapi saudara, saya ingin katakan, itulah titik balik. Saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu papi saya ada di sorga. Saya harus nyusul dia. Amin. Kalau saya tidak ikut jejak dia, saya tidak mungkin akan bertemu kembali dengan dia. Kenapa? Karena saya tahu papi saya begitu mengasihi Tuhannya. Berarti saya harus mengikuti apa yang dia sudah lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita diingatkan kembali ya, bahwa kita harus berani. Berani yaitu menunjukkan kebenaran yang saudara sudah terima di dalam Kristus Yesus kepada orang luar. Orang di luar sana. Ya, bahwa hanya Yesus saja adalah jalan satu-satunya. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita tidak melalui Yesus, kita tidak mungkin akan mencapai yang namanya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu jangan diandai-andai. Mudah-mudahan tidak, saudara. Kita harus pasti. Kenapa? Karena kita pasti juga akan mencapai akhir daripada kehidupan ini. Di dunia ini. Dan kita harus tahu bahwa kehidupan kita yang seterusnya adalah bersama Yesus di sorga. Amin. Kalau saudara sudah mempunyai dasar seperti itu, lalu kita mempunyai ya beban yang sama untuk kabarkan kabar sukacita itu kepada orang lain. Ya, tadi Bapak Gembala tegur saya, katanya hati-hati berbicara tentang menjadi saksi. Saudara tahu apa artinya saksi? Seseorang yang menyaksikan sendiri kejadian yang terjadi, saudara. Itu namanya saksi. Ya. Jadi kalau kita katakan kita mau bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, hati-hati saudara. Kalau kita ditanya, kamu lihat sendiri kita, Yesusmu itu naik di atas kayu salib. Kan kita gak bisa jawab ya saudara. Tetapi ya, kita memberikan bukan kesaksian saudara. Ya, mengabarkan kabar sukacita bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa? Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Jadi kita mewartakan kabar sukacita itu, saudara. Nah saya katakan itu tadi bagaimana pada waktu saya di titik balik dari kehidupan saya yang dulu. Tahu kan saya bekas pelaut. Kalau pelaut ya apa saudara? Ya. Soba layar sampai ke ujung dunia katanya. Balik-balik pacarnya diambil orang saudara. Nah saudara, itu adalah titik balik daripada kehidupan saya. Bagaimana saya harus kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, pada saat itu juga saya mengambil satu komitmen bahwa saya harus menjadi seorang yang mewartakan kabar sukacita itu kepada orang lain. Dan saya mulai dari keluarga saya sendiri, keluarga istri saya. Saya melani saudara dari Bali, waktu itu saya di Bali. Waktu saya dengar mertua saya sakit, saya kan sudah mulai hitung-hitungan saudara. Waduh, kikak lama. Saya nggak ngomong sama anaknya saudara. Saya nanti kalau ngomong saya dimarahi saudara. Apa? Kamu doa bapakku mati ya? Bukan kan, kita kan harus lihat saudara. Gejala-gejalanya bagaimana. Lalu saya berdoa kepada Tuhan dan luar biasa Roh Kudus bilang pergi ke Surabaya. Dan saya pergi saudara. Saya ajak seorang hamba Tuhan, anak pendeta muda waktu itu pergi. Berdua kita nyetir mobil ke Surabaya. Dan kita layani mertua saya saudara. Dan saat itu juga dia terima Yesus. Wah luar biasa. Enggak lama saudara, 2 bulan kemudian Tuhan panggil dia. Tapi dia sudah terima Yesus. Itu satu kebahagiaan saudara. Kita mulai berani mengabarkan kepada orang lain ya, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan buah daripada itu saudara, semua keluarga daripada istri saya sampai saat ini, mertua saya, anak-anaknya, menantunya, cucunya, semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Ya, kita harus berani untuk itu ya. Keberanian yang berikutnya adalah taat kepada Tuhan yang saya uraikan tadi pagi. Ya, contoh daripada taat kepada Tuhan yaitu selalu hanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus di dalam kehidupan kita.
Yesus adalah contoh di dalam kehidupan kita. Dan kita harus taat kepada dia. Ya. Beribadah kepada dia. Saya sangat bersyukur jemaat di sini sangat taat beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana Sadra, Mesah, Abednego dan juga Daniel pada waktu mereka menghadapi tantangan, pilih ini atau kamu dibakar, pilih ini atau masuk kandang singa. Tapi mereka katakan, tidak, aku tetap pilih untuk menyembah kepada Tuhanku. Iya. Mereka begitu yakin bahwa Allah akan membela dia. Nah saudara, kita tentu ya harus cerdik. Seperti ular tapi tulus seperti merpati. Ya. Untuk mewartakan kabar sukacita ini saudara. Kita bukan lagi zamannya. Kita berdiri di pengkolan jalan ya, perempatan jalan. Kemudian kita mulai berkoar-koar. Memang kalau kita dilihat di YouTube saudara. Ada banyak orang-orang ya. Bahkan di Manado baru-baru ini saudara. Di situ disebut bekas preman melayani Tuhan dengan berapi-api. Iya di Manado gak apa-apa saudara. Ya, kalau saudara di Lamongan, saudara diciduk nanti saudara. Hati-hati kan, begitu. Kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Caranya seperti apa? Saya katakan tadi pagi, caranya adalah saudara. Di dalam kehidupan kita harus memberikan kesaksian itu tadi. Ya, bahwa di dalam kehidupan kita terjadi perubahan. Ya. Saya akan pernah sebut saudara. Satu saat saya ketemu dengan teman baik saya sejak muda, sama-sama kita kerja di kapal walaupun kapal berbeda. Kan kita sudah tahu, TST tuh, tahu sama tahu tuh. Kelakuannya tahu sama tahu sudah. Pada saat dia tahu saya melayani Tuhan, dia tanya gitu, "Wil, kak salah tak? Kon dari pendeta." Enggak apa-apa saudara, dunia boleh begitu. Ya. Boleh menganggap kita apa, tetapi pada waktu saudara kita sudah mengenal kebenaran di dalam Yesus, kita harus tinggalkan hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru kita mulai jalani saudara. Itu supaya orang melihat ada perubahan, dan kalau itu saudara tunjukkan kepada orang di sekitar kita, itu adalah kesaksian yang benar-benar asli saudara. Tidak perlu banyak omong, ya. Kita banyak omong tapi buktinya nggak ada. Apa? Gedabrus ya namanya. Iya saudara. Tapi kalau saudara tunjukkan bagaimana kita hidup ini berubah. Tadinya begitu, sekarang begini. Bukan lagunya Brur itu. Aku begini, engkau begitu. Bukan saudara. Kita hidup dulu begitu, tapi sekarang aku begini. Makanya saya saudara yang paling sering mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu dulu hidup saya begitu. Kalau saya tidak diselamatkan, bagaimana hidup saya selanjutnya? Karena Tuhan tidak ada kompromi, saudara. Tidak ada. Pilihannya hanya satu, ikut aku, pikul salib. Pikul salib itu bukan artinya salib itu kita pikul-pikul, saudara. Artinya kita harus melepaskan semua yang menjadi beban. Bahkan Tuhan katakan, pikulah kuk yang aku berikan kepadamu. Karena itu ringan adanya. Sebenarnya bukan sesuatu yang berat, saudara. Kita justru dilepaskan dari kehidupan kita yang lama yang membebani hidup kita dengan dosa dan dosa dan dosa. Tapi pada waktu saudara dan saya, kita kenal Yesus di dalam kebenarannya, lalu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita ini enak saudara, enteng. Ya, jalan ke sana kemari itu sudah nggak perlu izin saudara. Kalau dulu kan nanti gini, ikut tadi, ini, ya. Kalau apa istilahnya sekarang ada? Pelakor ya, perebut laki orang. Kalau perebut bini orang apa namanya? Pelabi, pebinor ya, pebinor, perebut bini orang saudara. Kita malu, itu tuh. Kalau saya kan pernah cerita kalau jalan ke mall dulu sama istri saya, terus orang yang, halo om, aduh siapa itu ini? Aduh, tapi saya jelas saya sudah lama tinggalkan kehidupan itu, saya tidak takut, saya ditegur oleh siapa. Ya, istri saya tanya, siapa itu Pak? Pasti jemaat gereja kita. Loh iya toh saudara, iya kan? Udah gak pernah kan? Loh istri saya tanya, siapa Pak? Ya namanya istri kan pasti curiga, yang nyopo semelohai saudara.
Sopo, Pak? Aduh, sopo ya, pasti jemaat gereja. Lo jemaat gerejanya kita tuh ribuan orang. Masuk kenal aku satu-satu. Tapi kalau dia kan pasti kenal aku. Iya. Pernah ceritakan dulu ada satu orang, waktu kita selesai beribadah, dia datang kepada saya, ibu muda. Pak Willy masih ingat sama saya? Waduh, mati kan. Siapa ya, Bu? Pak, waktu saya menikah dulu, yang memberkati kan Bapak. Hah? Masa tuh, Bu? Dia ambil Alkitabnya, saudara. Alkitab perkawinan yang warnanya krem itu kan. Dia buka halaman depan. Ada nama saya. Saya tanda tangan di situ ya. Iya, ini bukti otentik bapak saya dulu. Itu saudara. Waduh. Jadi apa namanya? Ini kesaksian yang betul-betul orang akan melihat kita berbeda, saudara. Ya, kita tahu bahwa kalau kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, ya, kita akan menjadi saksi yang luar biasa, saudara. Ya, kemudian tadi saya sebutkan Rasul Paulus, dia begitu melayani Tuhan sampai mati, saudara. Nah, kita berikutnya, saudara, kita yang kedua yaitu pengorbanan, berkorban, ya. Artinya kita ini di dalam kehidupan kita rela untuk berkorban bagi orang lain. Dan saudara, sebagai pahlawan ternyata kita harus juga rela melakukan sesuatu, yaitu berkorban bagi orang lain. Dan saudara, di dalam kehidupan kita, contoh yang paling utama daripada seseorang yang rela berkorban demi orang lain, tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia sepenuhnya adalah Allah, tetapi dia juga sepenuhnya adalah manusia. Amin. Tuhan Yesus rela berkorban bagi saudara dan saya. Dia yang Allah itu turun menjadi manusia, lalu dia mati untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Saudara, supaya saudara dan saya dipulihkan hubungannya dengan Allah Bapa. Oleh karena itu saudara, ya, di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Di dalam Kristus Yesus saudara sudah dibenarkan, ya, yang tadinya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lakukan itu dengan sepenuh hati. Dia rela menjadi manusia. Nggak ujuk-ujuk, buntul jadi. Dia jadi manusia dulu, jadi bayi saudara, bertumbuh. Lalu tiba saatnya dia harus, ya, memikul segala dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dan dia lakukan itu dan tuntas. Setelah itu saudara, iblis dikalahkan. Tidak ada lagi dosa asal kita mau percaya kepada Yesus. Amin. Saudara, contoh yang lain, ya, dari kesabaran juga ini, ya, pengorbanan ini. Pengorbanan tadi kita baca kan, salah satu daripada seorang pahlawan, tanda daripada dia mempunyai kesabaran, saudara. Dan contohnya adalah seorang Yusuf. Kita tahu ceritanya bagaimana seorang Yusuf pada waktu dia mulai dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, lalu dia akhirnya menjadi budak, lalu karena fitnah dia akhirnya masuk di penjara. Dia melakukan semua itu dengan penuh kesabaran. Tetapi apa? Di balik semua itu, Tuhan punya rencana yang indah. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, agar kita dapat menjadi pahlawan, kita harus mempunyai kesabaran di dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, percaya, bukan kebetulan. Tetapi itu sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Yusuf saja melakukan itu bertahun-tahun, lalu dia akhirnya menikmati hasilnya. Di saat saudara-saudara bahkan bapaknya dalam kesulitan, akhirnya dia menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ya,
Kalau dia tidak lakukan sebelum itu, yaitu dia lakukan dengan pengorbanan dirinya, dia bersabar di dalam penderitaannya dia. Apa dia dapat menjadi pahlawan bagi keluarganya, bagi bapak, saudara-saudara, bahkan bangsanya, saudara. Kita melihat Yusuf melakukan itu dengan baik. Mari kita belajar dari seorang Yusuf. Kalau toh ada sesuatu yang menimpa di dalam kehidupan kita, jangan kita bersungut-sungut, ya. Sebagaimana tadi saya katakan, saya berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan, engkau tidak adil, kenapa engkau ambil papiku? Orang yang begitu baik, lebih baik kau ambil aku ini orang brengsek. Tuhan punya rencana yang lain. Papi saya sudah waktunya selesai. Tapi saya masih berurusan dengan Tuhan, makanya Tuhan membenarkan dulu saya. Makanya saya katakan, saya pakai waktu yang ada dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, saudara, saya sebenarnya hari Jumat kemarin, hari Kamis, saudara, saya seharusnya diajak, sudah harus ke Jakarta. Padahal planning saya ke Jakarta itu ada besok, saudara. Kenapa? Karena saya sudah dapat jadwal, saya melayani hari ini. Saya dipaksa untuk berangkat hari Kamis, saudara. Saya bilang, enggak. Loh ayo Pak, kita berangkat, ini penting sekali. Enggak, saya lebih penting melayani Tuhan hari Minggu besok. Yuk kalau mau ajak saya, Senin. Kalau tidak, no way. Kenapa? Ya saya tahu persis. Ya, kalau saya ada saat ini, semua ada karena anugerah Tuhan. Saya tidak mau sia-siakan ini, saudara. Ya, tadi pagi saya share foto, saudara. Ya, tadi pagi ibadah pagi di grup keluarga saya, anak saya protes. Pak, pakai face shield, Pak. Mic-nya ini aman, tak? Coba, saudara. Iya, saya bilang percaya dalam nama Yesus. Aman. Itu penuh ketakutan. Mereka sampai bilang, Pak, kok Papa sudah pergi melayani? Saya tidak pernah, saudara. Ini ketiga kali. Selama sekian bulan tidak pernah saya melayani di luar. Sudah beberapa pendeta yang minta, saya bilang enggak. Saya hanya mau di sini, saudara. Kenapa? Di sini protokol kesehatannya ketat, saudara. Tadi pagi masuk, Om sorry Om. Berapa? 36,2 ya. Pak Luki itu. Tek berapa 36? Loh, tadi kok saya 39. Iya, lagi panas soalnya. Kepanasan, saudara. Enggak, cuma guyon tadi dia, saudara. Ya. Nah, kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh lagi yang lain, yaitu Yusuf, suami Maria. Dia melakukan sesuatu, yaitu dia mau berkorban, saudara. Saudara, secara laki-laki seharusnya dia gak terima, saudara. Punya pacar, belum diapa-apain, ya, sudah meletek dewek. Sebenarnya dia sebagai laki-laki, apalagi sebagai seorang Yahudi, saudara, kehormatan pribadinya sangat direndahkan, dilecehkan. Kenapa? Pacarnya sudah hamil. Tetapi kita melihat seorang Yusuf, dia tahu, dia taat kepada Tuhannya. Kembali lagi, saudara, ya, dia taat kepada Tuhannya. Pada waktu malaikat bertemu dengan dia, mendatangi dia, lalu berkata, kamu jangan khawatir, karena pacarmu itu sedang melakukan misi, mission impossible, saudara. Iya, sesuatu yang tidak biasa, tidak mungkin terjadi kalau bukan karena Tuhan. Ya saudara, banyak orang yang membuli Tuhan kok jadi manusia. Ya, ada yang bilang kalau dia lahir sopo bidane, kan begitu ya. Coba saudara, dibully seperti itu. Saudara, saya jawabannya cuma satu. Kalau orang yang bully seperti itu, saya cuma tanya, kamu percaya nggak Allah itu dapat melakukan segala perkara di dalam? Oh iya, yakin Allah sanggup melakukan. Ya kalau sudah yakin, kenapa kamu bully ini? Allah mau bikin apa jadi kan? Dia mau jadikan Yesus itu jadi bayi, kan karepe dia. Kan begitu. Kita tidak perlu melakukan seperti itu. Dan kita melihat ya, Yusuf di dalam Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Yusuf akhirnya sadar, dia harus melakukan sesuatu, yaitu berkorban. Kalau dia tidak mau berkorban, rencana Allah akan gagal pada waktu itu. Tapi dia tahu menempatkan diri tepat pada tempatnya. Dan apa yang terjadi? Rencana Tuhan berjalan dengan lancar. Dan akhirnya Yesus lahir dan Yesus melakukan perbuatan yang besar, yaitu mati ganti saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita, saudara dan saya sudah dipilih menjadi umat pilihan Allah. Saudara, mari kita di dalam kehidupan kita ini, kita hidup sebagai seorang pahlawan-pahlawan iman di dalam Kristus. Ya, saudara, mari kita mewartakan kabar sukacita itu kepada orang lain, bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan, karena Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau saudara sudah melakukan itu semua, saudara dapat dikatakan pahlawan-pahlawan iman. Dan upah daripada semua itu, kita akan menerima mahkota kita nanti di sorga. Amin. Cuman itu yang kita rindukan, saudara. Kita nggak perlu bidadari 72 yang menyambut kita. Yang penting kita dipeluk oleh Tuhan Yesus pada waktu kita datang masuk di dalam kerajaan sorga. Mari anakku, ya. Saya selalu ingat kata-kata Bapak Gembala. Kita adalah mempelai sorgawi, ya. Ya, kita adalah mempelai sorgawi, ya. Kita ini adalah kekasih daripada Yesus Kristus. Kalau orang yang dikasihi, saudara, itu sudah tidak ternilai. Ya. Saudara pasti tahulah bagaimana kita sebagai manusia mengasihi satu sama lain. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi. Bagaimana kasih itu? Lebih daripada kasih itu adalah kasih daripada Yesus Kristus. Dia rela mati bagi saudara di saat saudara masih berdosa sekalipun. Tetap semangat, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Firman Tuhan cukup jelas. Jadilah pahlawan-pahlawan Tuhan. Aduh, luar biasa. Saya mendapatkan sesuatu yang baru. Dan ini merupakan bagian yang harus kita terima bersama. Pak Willy tadi mengatakan bahwa saya tahu sedikit tentang masa kecilnya beliau ini, saudara, ya. Ya, banyak-banyak yang lain, yang saya ceritakan satu saja. Beliau ini dancer. Waktu itu papi kami berdua ngomong dengan saya. Dia bilang, Bang, kamu ini sama dengan Willy. Kaget saya. Hati-hati, kamu kalau senyum-senyum maniso. Apa itu maniso itu? Oh, saya baru tahu ini. Saya dibilang senyum saya genit. Nah, kalau saya begini senyum saya apa? Harusnya dalam minggu ini. Tak tutupi. Saya baru tahu ini, saudara. Itu bahasa khas Manado. Ya, Tuhan mengubahkan. Saya tidak punya senyum genit lagi. Itu rencana Tuhan. Itu 7 bakalnya diprotoli. Makanya besok kalau saya sudah jadi, tampilan saya berubah, jangan takut. Hati saya juga diubahkan sudah. Ya, tidak membuat saya nggak sadar. Ketawa saya biasa, tapi beliau mengatakan ketawa manisu. Katanya. Saya nggak ngerti, baru pagi ini saya tahu. Apa arti manisu? Itu khas bahasa
Manado, saudara. Nah, puji Tuhan, inilah kita mau terima perubahan-perubahan dari Tuhan. Saksi Tuhan, luar biasa. Dan juga rencana Tuhan itu luar biasa. Terutama juga terhadap saya, dengan pakai ini, saya tidak kelihatan. Kalau sudah kehilangan banyak gigi, saudara ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kasih Yesus. Kasih Yesus Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menghangat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasakan, Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasakan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami beritakan kasih-Mu, kami beritakan Tuhan, supaya semua jadi pahlawan-pahlawan iman, pahlawan keluarga yang berubah karena-Mu, Yesus. Terima kasih. Kami sejuk di dalam kasih-Mu, kami berubah dalam kasih-Mu, kami berubah dalam jamahan tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami berubah. Di dalam kuasa-Mu Kau perbarui kami. Sehingga kami bukan seperti yang dulu, tapi yang diperbaharui dalam karakter, dalam peristiwa kehidupan kami. Rumah tangga dijadikan harmonis, kehidupan bekerja dijadikan kudus, persahabatan penuh dengan kasih di dalam Kristus. Kami diajarkan, jikalau musuh memerintahkan berjalan 1 mil, supaya kami berjalan 2 mil. Jikalau kami diminta baju, berikan jubah. Sungguh sebuah keberadaan, perubahan
yang memberikan satu dinamika dalam kehidupan ini yang tidak bisa untuk tertahan oleh perubahan situasi yang menuntut kesabaran, kekuatan, keberanian. Semuanya sudah dibayar lunas. Kami semua diubahkan di dalam peristiwa itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan, justru di dalam ujung-ujung tahun 2020, Tuhan, kami akan sumbangsihkan dan mohon kekuatan Tuhan yang menopang kami, karena kami tak bisa melakukan sendiri. Sumbangsihkan seluruh kehidupan kami untuk seluruh warga bangsa yang ada, karena hukum kasih merupakan hukum yang spektakuler, bisa menampung segala situasi dan keadaan, dan kemudian menetralisirnya di dalam kehidupan yang indah dan tidak saling menyakiti, tidak saling mengumpat, tidak kikir, bukan tidak peduli lagi, tapi sangat perhatian kepada yang lain. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami, mulai Presiden, Wakil Presiden, Tuhan, anugerai dengan pewahyuan hikmat dari kuasa Roh-Mu. Para menteri, para anggota DPR RI, DPRD, wali kota, gubernur, bupati, semua Tuhan, Engkau adalah Allah yang kuasa untuk menanamkan benih-benih kasih pewahyuan-Mu dalam berbagai cara yang sangat misterius tetapi jelas di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati juga untuk jemaat Tuhan yang ada. Sakit Tuhan sembuhkan, susah memberikan kiranya penghiburan, lemah berikan kekuatan, dan biar kami semua memberitakan kesaksian tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Selesainya ibadah kita pada pagi ini, biarlah kita semuanya menjadi berubah di dalam kehidupan, jadi pahlawan-pahlawan di dalam keluarga, pekerjaan, dan sebagai warga bangsa yang memberikan sebuah kecerahan di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari kita dan mewartakan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian biarlah kita bersama dalam perubahan ini di bawah sebuah lingkup gereja Tuhan, gereja yang semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati, dalam kekudusan, di dalam perhatian yang positif terhadap yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari surga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta Roh Kudus yang menghiburkan kita bersama sampai kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja.
Yang pertama, ada tambahan pokok doa untuk keluarga dari Ibu Erni Bing An, yang mana papanya berkenan dipanggil Tuhan di Probolinggo. Kemudian berikutnya, jadwal ibadah sepekan seperti biasa, tetap yang tertera di warta. Tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang di gereja. Rabu juga ada rapat panitia Natal umum. Nanti Bapak Ibu yang tergabung dalam panitia inti bisa hadir di hari Rabu nanti jam 7 malam. Ada undangan yang sudah dibagikan. Kemudian Jumat ibadah wanita jam 5:30 petang, Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah seperti biasa 3 kali. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Untuk sekolah minggu juga masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.